Gimana kabar kalian semuanya cuy? 2023 lu semua pada request konten panjang durasinya bang, biar bisa temenin gue makan karena konten lu udah habis, makanan gue belum habis. Iya, sekarang siapin cemilan, makanan, kopi atau apapun itu. Gue bakal mulai video ini dengan apa yang lu rasakan ketika lu tahu ternyata lu tuh adalah target incaran tumbal. Dan terburuknya, bagaimana kalau orang itu ternyata adalah orang terdekatmu? Selamat datang masih di Teror. Ternyata ini cuy, ini datang dari sumber yang kita sebut aja NN yang pernah mau jadi target praktek tumbal. Lo bisa baca cerita selengkapnya di Twitternya MWV Mystic. Gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Kita mulai ceritanya. Gue akan mulai dengan tahunnya dulu, biar lo ngebayangnya juga gampang. Sebenarnya itu terjadinya belum lama. 2018 yang lalu, si NN atau si Mbak Nur ini, dia menikah dengan salah satu laki-laki. Umumnya orang menikah tuh kan pengen mencari kebahagiaan, menyempurnakan ibadah. Pengennya juga nikah tuh sekali seumur hidup. Tapi yang terjadi tuh justru malah sebaliknya. Waktu itu berlalu cepet banget. Suami yang dia idam-idamkan adalah sebagai pemimpin keluarga yang membawa keharmonisan keluarga, malah justru sebaliknya. Dia tuh ditunjukkan gimana kelakuan suami dan juga keluarganya di belakang dia. Ya tadinya orang nikah tuh ekspektasinya tuh setelah nikah tuh kehidupannya bakal bahagia, ini justru malah sebaliknya. Kita coba tarik dulu ke belakang. Jadi, si Nur ini kenal dengan suaminya itu 8 tahun yang lalu tepatnya. Waktu itu tuh suaminya ini emang udah demen duluan sama si Nur. Coba untuk deketin si Nur. Tapi emang dasarnya si Nur ini gak terlalu suka sama cowok yang lebih muda di bawah dia. Jadi waktu itu sama dia diabain aja. Nah, sempet tuh mereka tuh lost contact sampai 7 tahun. Sampai pada akhirnya di pertemuan setelah 7 tahun lost contact itu, si suaminya ini datang lagi lebih berani. Terus tiba-tiba dia ngajak nikah. Akhirnya mereka menikah. Nah, tepat 1 minggu setelah mereka nikah, suaminya nih, lakinya nih langsung dapat tugas untuk pergi ke luar negeri. Kerjaannya emang di sono. Jadi seminggu nikah langsung ditinggal. Jadi mau nggak mau karena tuntutan tugas dan juga profesi, istrinya nih harus tinggal sementara sendirian di kontrakannya. Jadi mereka nih setelah nikah masih ngontrak dulu berdua. Dia harus tinggal dulu sementara di rumahnya sendirian sambil nunggu suaminya balik lagi. Awalnya si Nur nih waktu ditinggal suami ya biasa aja, di rumah sendiri sementara. Laki gue cepet atau lambat pasti balik juga. Nggak ada yang janggal, nggak ada yang aneh sama sekali. Sampai satu ketika temen dari suaminya nih minta izin untuk nginep sementara di rumahnya. Rumahnya ini biar lo ke gambar jelas, ini ada di Jakarta. Jadi teman dari suaminya ini minta izin untuk singgah sebentar, numpang bentar seminggu di Jakarta sama anak dan juga istri. Jadi satu keluarga gitu lah ya, satu keluarga datang ke rumahnya Mbak Sinur, mereka stay di sana seminggu aja. Sejak saat itu semua itu jadi kebongkar, semua jadi kelihatan aslinya gimana dan ketahuan sifat aslinya itu gimana. Yang namanya keluarga baru, apalagi dia belum banyak kenal lah. Mungkin keluarga besar suaminya aja, tapi teman-temannya kan belum tahu. Karena dia ngejaga suaminya. Jadi ya dengan senang hati dia bakal menerima tamu, ngejamu tamu suaminya selama seminggu di rumahnya. Sama sekali nggak ada yang aneh, sama sekali nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Selama mereka tinggal di rumahnya si Nur selama seminggu, ditinggal kerja pun nggak ada yang aneh. Nah, kejanggalannya mulai kerasa ketika tamu ini sudah mulai pamit dari rumahnya. Si Nur yang tadinya di rumah tuh nggak pernah ketemu hal yang aneh-aneh. Rumah yang tadinya adem ayem aja, sekarang hawanya jadi aneh banget. Si Nur nih bukan orang indigo ya, bukan orang yang bisa ngelihat hal-hal gaib, makhluk-makhluk halus tuh bukan. Tapi semenjak tamu ini pamit, rumah tuh jadi gak enak. Dia yang bukan indigo jadi sesekali tuh ngelihat sosok penampakan yang belum pernah dia temuin sebelumnya di rumahnya. Si Mbak Nur ini seringkali dia tuh ngerasa ada sosok wanita yang berjalan ngerangkak ngikutin dia setiap dia ada di dalam dapur. Dan setiap si Mbak Nur ini masuk di WC atau di kamar mandi, sesekali tuh dia kayak ngelihat sosok, mungkin kalau divisualisasikan tuh kalau sekarang tuh mungkin bentuknya seperti pocong. Tapi si Nur tuh nggak mau pusing lah. Dianggap ini sebagai angin lalu dan tanpa ada rasa takut sama sekali. Sampai pada akhirnya waktu Nur ini lagi tidur, untuk pertama kalinya dia tuh melihat sosok wanita benar-benar berdiri di depan dia. Lo bayangin men, lo lagi tidur baringan ada sosok wanita di atas lo yang lo nggak kenal sama sekali itu siapa. Bahkan manusia aja mungkin bukan. Si Nur ini coba untuk tenang, untuk mengabaikan aja apa yang dia lihat, berharap itu bakal cepat berlalu dan hilang. Tapi ternyata malah justru sebaliknya. Gangguan pertama sudah dirasain, tapi ternyata belum selesai sampai situ. Gangguan kedua ini bahkan lebih parah dari yang pertama. Karena di gangguan kedua ini si Nur ini benar-benar ngerasa keganggu ketika dia ngeliat sosok tangan besar, pekat hitam yang megang tangan dia.
Dia ngerasa sangat amat ketakutan, dia ngerasa sesuatu yang nggak biasa. Tapi dia nggak bisa ngasih tahu siapa-siapa, termasuk suami atau keluarganya, karena dia takut kalau keluarganya bakal khawatir. Pas mereka tuh habis menikah, ya biasanya orang nyari kontrakan tuh kan pasti selain tempatnya nyaman dan mungkin bagus, salah satu yang dipertimbangkan tuh pasti kan hawa yang sejuk, adem, ayem. Apalagi gangguan yang begitu-begituan pasti jadi salah satu pertimbangan. Jadi waktu mereka pertama kali nyari kontrakan, mereka tuh sama sekali nggak ngerasa kalau ada hal-hal yang aneh atau yang nggak biasa di rumah itu. Tapi justru ketika tamu dari teman-teman suaminya pulang, semuanya tuh malah berbanding kebalik. Hal-hal yang nggak pernah dia rasakan sebelumnya dirasain, hawa rumah itu jadi nggak enak, dan parahnya beberapa kali dia harus ngerasain keganggu sama makhluk gaib seperti itu. Sampai pada akhirnya si Mbak Nur ini coba untuk cerita ke pamannya, yang ternyata pamannya ini kalau orang-orang sekarang bilang tuh mungkin orang pintar yang ngerti begitu-begituan. Nah, pamannya tuh bilang, oh ini mah ada yang nggak suka sama kau dan juga keluargamu, Nduk. Kaget dong si Nur, kenapa gitu? Nikah baru seminggu pertama nikah aja langsung tinggal keluar negeri. Tiba-tiba dengar kabar kalau ada yang nggak suka sama dia dan pengen ngancurin rumah tangga dia yang baru umurnya seminggu. Tiba-tiba si Nur ini keinget sama kakak ipar, which is kakak dari suaminya. Karena dia sebelum menikah tuh ternyata pernah dilabrak sama kakaknya dari suaminya. Kayak BBM gue ceritanya ya. Kenapa dia dilabrak? Ternyata kakaknya ini pernah ngelabrak si Nur karena menurutnya setelah si suaminya ini kenal dan juga dekat dengan si Nur, dia jadi sering berantem sama kakak iparnya sampai ibu mertuanya itu jadi menangis. Si Nur sendiri nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di keluarga suaminya. Bahkan ketika si Nur ini coba untuk bertanya sama suaminya sebenarnya apa yang terjadi di rumah tangga keluarga besar lu, dia nggak pernah mau tanggap dan nggak mau ngebahas lebih panjang. Nah, karena tanggapan suaminya begitu, otomatis si Nur ya sudahlah, ambil jalan pintasnya aja dengan minta maaf langsung ke kakaknya. Walaupun si Nur sendiri nggak pernah tahu salahnya dia itu apa. Oke, kita lanjut lagi cerita bagian yang aneh-anehnya lagi. Jadi si Nur ini sering ngerasa sakit di perut, pundak, sama kepala. Wajar kalau sakit tuh wajar. Capek mungkin bisa jadi pemicunya. Tapi kenapa ini tuh sering terjadinya dari ba'da asar sampai maghrib doang? Bahkan sampai saking takutnya kali ya, yang namanya rumah tuh tempat tinggal yang buat istirahat yang nyaman gitu. Saking takutnya dia sama sosok-sosok yang ada di rumahnya, dia tuh bahkan sering sengaja pulang kantor tuh lebih larut dari jam-jam normal biasanya. Sampai suatu ketika tuh pamannya telepon. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pamannya tuh nelpon nyuruh si Nur ini untuk datang ke rumah pamannya yang ada di Bandung. Karena sering dapat gangguan dan juga takut, si Nur nggak pikir panjang. Hari Sabtu dan Minggu dia langsung pergi ke Bandung. Dan tanpa dia minta sama sekali, pamannya tuh langsung ngeruqyah si Nur. Pas lagi dibacain ruqyahnya, si Nur tuh ngerasa sekujur badannya tuh sakit banget. Saking sakitnya dia tuh sampai ngerasain badannya yang panas. Menurut dia, ini adalah rasa sakit yang belum pernah dirasain sebelumnya. Sambil menahan rasa sakit, bibinya tuh nyuruh dia untuk istighfar du gitu. Lalu si Nur ini dikasih minum sama pamannya. Dia suruh untuk minum air bidara sampai si Nur ini muntahin isi perutnya. Dan percaya atau enggak, yang keluar dari perutnya si Nur itu cairan berwarna hijau dan juga kepingan-kepingan berwarna putih. Si Nur sendiri pun nggak tahu itu apa ya, karena kayak dia nggak pernah makan yang bentukannya begini gitu. Tapi yang pasti yang dirasakan setelah dia diruqyah tuh badannya sekujur tubuh tuh jadi sakit banget. Ternyata menurut pamannya si Nur, selama ini tuh banyak makhluk-makhluk yang gaib bersemayam di badannya si Nur. Tapi untungnya pamannya ini orang pintar yang bisa ngeluarin makhluk-makhluk yang ada di badannya. Ya, proses tadi tuh waktu dikeluarin semua yang ada di dalam tubuhnya si Nur itu agak panjang, dari jam 9 sampai jam 2 malam. Hitungnya itu udah berapa jam. Lu bisa bayangin sepanjang waktu itu tuh dia menahan rasa sakit. Tapi semuanya selesai ketika pamannya nyuruh si Nur ini untuk mandi dengan air bidara yang tadi diminum. Tapi namanya dari jam 9 sampai jam 2 ya. Setelah prosesnya selesai panjang, si Nur ini udah ngerasa nggak ada daya lagi, lemes, udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pamannya juga bilang kalau si Nur ini lemah, mungkin sekarang tuh dia udah berbaring di rumah sakit aja nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang bikin si Nur ini terkejut, ternyata semua kejadian runtutan yang aneh-aneh tadi itu semuanya tuh bersumber dari kelakuan keluarga besar dari suaminya. Dia sendiri jadi berpikir, perasaan ketika dia ketemu sama keluarga besarnya baik-baik aja. Ada satu masalah mungkin tektok di awal tadi kakak iparnya doang, dan kayak nggak mungkin juga gitu kalau ada dendam sampai ngelakuin hal yang begitu. Nah, makin pusing si Nur ini cuy. Di situasi kayak gini dia butuh banget suaminya untuk dia cerita, tapi suaminya nggak ada. Tapi menurut pamannya ini harus diceritain sama keluarga besarnya si Nur, karena menurut pamannya ini udah sangat bahaya banget. Si Nur sendiri juga makin pusing. Kalau misalkan dia cerita ke suaminya, lu bisa bayangin nggak respon suaminya itu bakal gimana? Soalnya ini kan mau nggak mau ya ini keluarga besar dari suaminya. Dari kejadian panjangnya tadi, dia pasti ngebekas dan trauma lah ya buat si Nur. Tapi di tengah-tengah traumanya itu tiba-tiba mertuanya telepon. Lo bayangin tadi kan yang menurut pamannya yang punya niat buruk itu kan keluarga besar dari suaminya. Tiba-tiba aja di waktu dia udah mulai tenang, lagi cool down, mertuanya telepon. Takut dong dia mau angkat. Karena dia masih ingat banget tuh gimana rasa sakit waktu dia masih di ruqyah kemarin. Tapi mau gimana lagi, namanya keluarga tetap keluarga.
dia coba beraniin diri untuk angkat teleponnya. Gak banyak juga percakapan mereka, mertuanya cuma nanyain aja gimana kabarnya, kenapa sebulan terakhir ini gak kesana. Oh ya, ternyata si Nur ini setiap sebulan sekali, tiap di awal bulan tuh selalu pergi ke rumah mertuanya. Dan udah sebulan terakhir ini emang gak sama sekali. Biasanya tuh si Nur selalu nyempetin sebulan sekali untuk nginep di sana. Karena dia ngerasa rumah mertuanya udah kayak orang tua sendiri dan rumah itu seperti rumah sendiri aja. Bahkan ketika orang tua dari suaminya atau mertuanya ini ngerasa butuh sesuatu, si Nur tuh langsung pasang badan untuk ngegantiin posisi suaminya dulu. Karena sudah tua, jadi semua tugas yang agak berat tuh digantikan sama suaminya. Dan kebetulan karena suaminya lagi di luar negeri, si Nur karena ngerasa sebagai anak menggantikan posisi suaminya. Tapi lagi-lagi apa yang terjadi di depan tuh nggak selalu sebanding lurus dengan apa yang terjadi di belakang. Gara-gara ditelepon tadi, pada akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke rumah mertuanya. Pas di sana mertuanya tuh bilang, kakak iparmu mau ketemu sama kamu. Katanya kakak ipar kamu tuh pacarnya habis pulang dari luar negeri dan punya oleh-oleh buat kamu. Oleh-oleh apa? Tanya si Nur. Katanya kalung mutiara. Kaget dong si Nur. Sampai pada akhirnya dia ketemu tuh sama kakak iparnya. Nah momennya karena kejadian itu pas waktu awal Ramadan, mau masuk Ramadan. Jadi menurut si Nur ini adalah momen yang tepat untuk minta maaf kalau dia ternyata ada salah. Dia coba minta maaf sama mertua, sama kakak iparnya. Tapi tetap semuanya nggak bisa diduga sama sekali. Apa yang dibilang di mertuanya kalau kakak iparnya mau ngasih sesuatu, hari itu terjadi juga kakak iparnya kasih dia kalung mutiara yang ternyata sebenarnya bentuknya nggak kayak kalung mutiara sama sekali. Itu lebih kayak, lo tau kalung tali gitu yang ada gantungan kecil, itu lebih kayak kalung hewan sih, bukan kalung mutiara kayak yang mertuanya bilang awal. Karena sebenarnya dia punya kekurangan keturunan dari bapaknya, jadi dia tuh bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang nggak beres, janggal ketika megang kalung yang disodorin sama mertuanya. Tapi si Nur tuh pintar. Jadi sebelum pertemuan dia sama mertuanya, dia tuh udah kong kali kong duluan sama temennya. Ngasih kode aja ketika dia ngerasa dalam situasi yang berbahaya, fake situation kayak gitu. Dia tuh kirim kode ke temennya WhatsApp biar temennya tuh telepon. Tentunya temennya tuh bisa diajak kompromi gitu ya. Jadi begitu dia ngasih WhatsApp, beneran tuh langsung ditelepon sama temennya. Motifnya mah dia suruh ngejemput temennya aja. Jadi biar sebisa mungkin tuh dia ninggalin rumah itu dan nggak nerima kalung dari mertuanya. Jadi langsung tuh si Nur tuh buru-buru cabut lah intinya mah. Biar nggak pakai tuh kalung. Tapi mertuanya juga nggak bego-bego amat ya. Jadi dia tuh ngehalangin si Nur terus. Tetep aja tuh kekeh banget mertuanya. Ya kalau nggak mau kamu pakai, kamu bawa aja. Tapi si Nur karena emang dari awal tuh udah ngerasa nggak enak, ada hal yang aneh. Jadi dia cari alasan terus biar gimana caranya tuh kalung nggak dia bawa. Yaudah, jadi dia bikin alasan mau pergi jauh, daripada pergi jauh kalungnya hilang, udah tinggal simpen ibu aja. Tapi tetap mertuanya sama kakak iparnya ini kekeh terus untuk nggak mau nolak. Ini gimana caranya harus lo bawa aja nih. Tapi si Nur juga tetap nggak mau karena dia emang dari awal udah ngerasa nggak enak. Tapi mertuanya nggak habis akal. Jadi ya udah kalau emang kalung ini nggak mau kamu bawa aja nih minuman. Minuman apa kata sih? Nggak, ini minuman aja buat bekal kamu di jalan, kan mau perjalanan jauh. Bingung tuh si Nur. Karena kalung ditolak juga udah, minuman masa mau ditolak juga kan? Ya kalau kalung mungkin penolakannya bisa oke lah, masuk akal, takut hilang. Kalau minum ya mau nggak mau ya udahlah, dibawalah tuh akhirnya minumannya dikasih mertuanya sama si Nur. Biar ngelegain kakak ipar sama mertuanya, minumannya dibawa. Tapi tetap karena si Nur ini ingat pesan dari pamannya yang orang pintar tadi, jangan makan atau minum sesuatu yang dikasih oleh mereka. Mereka ini berarti mertua dan juga kakak iparnya tadi. Jadi di perjalanan air minum yang dikasih tadi tuh dibuang. Sepanjang perjalanan Nur pulang tadi, dia tuh sambil nangis, dia sambil mikir, kenapa ya mertua gue tuh segitu bencinya sama gue, kakak iparnya juga apalagi. Dia pikir, gue nikah tuh belum lama, salah gue tuh apa? Kalau gue pernah bikin salah di masa lalu, apa? Kenapa mereka tuh tega banget gitu nyelakain si Nur? Dari semua rentetan kejadian tadi, si Nur tuh makin yakin apa yang dikatakan pamannya itu benar. Sekarang yang dia rasakan takut iya, pusing iya, panik iya. Di waktu-waktu kayak gitu tuh dia butuh banget sosok suaminya udah pasti. Dia tuh cuma pengen nanya aja ke suaminya, kenapa keluarganya tuh sebenci itu gitu sama dia? Kenapa mereka tuh pengen banget gue sakit? Kenapa mereka tuh pengen banget bunuh gue? Karena udah kepalang pusing tuh si Nur, apa-apa dihadapin sendiri. Akhirnya cerita lah dia tuh sama suaminya. Diceritakan semua kejadian rentetan dari awal tadi sampai akhir ke suaminya. Tapi ada satu yang disamarkan sama dia. Dia cerita ke suaminya seakan-akan cerita itu yang ngalamin adalah temennya. Kenapa begitu? Karena si Nur tuh pengen tahu aja respon suaminya kalau itu terjadi ke orang lain tuh gimana. Karena dia juga mau ngejaga hati suaminya lah pasti. Dia juga nggak mau suaminya tuh sakit kalau tahu kenyataannya yang pengen nyelakain si Nur itu adalah keluarga, ibu dan juga kakaknya sendiri. Ya nggak logis saya masa mertua ngancurin
keluarga anak sendiri kan nggak sampai hati lah si Nur mau cerita. Nah waktu itu pamannya si Nur ini nyuruh si Nur tuh untuk bersih-bersih kontrakan yang ditinggali. Pamannya bilang cari setiap sudut apapun yang mencurigakan di rumah itu. Waktu itu dia bersih-bersihnya tuh sama ibu dan juga adiknya. Nah di kontrakannya si Nur ini di ruang dapur tuh ada ventilasi kecil yang bisa dimasukin oleh satu orang kalau manjat ke dinding. Adiknya waktu itu. Adanya yang maju ke dinding, waktu dia masuk ke atas dia tuh ngeliat satu benda yang aneh dan mencurigakan. Langsung tuh buru-buru. Si Nur tuh langsung ngasih tahu pamannya kalau ternyata memang ada di sudut rumah itu ketemu hal yang aneh-aneh. Pesan dari pamannya, nggak ada yang boleh nyentuh barang yang ditemukan di atas dapur tadi. Karena siapapun yang pegang benda itu bakal jadi korban tumbal selanjutnya. Dan kemungkinan untuk sembuhnya tuh kecil banget. Kaget dong mereka. Nggak ada yang berani sentuh sama sekali. Karena memang takut, siapa yang nggak takut kalau emang bakal jadi tumbal. Nah momen ini tuh pas banget di pertengahan Ramadan. Pamannya tuh percaya kalau pas Ramadan gitu ya, kita juga percaya lah ya. Kalau lagi Ramadan gitu tuh setan tuh bakal dikerangkeng lagi gituan lah ya. Nah pamannya ini datang ke sana langsung setelah tahu kalau nemu benda-benda yang aneh tadi. Dia sendiri yang ambil. Udah diambil sama pamannya. Habis itu dibawa tuh ke Bandung sama pamannya. Pamannya kan rumahnya di Bandung ya. Dibawa ke Bandung, ditaruh lah tuh sama pamannya itu benda yang aneh tadi tuh di tengah lapangan. Disiram air, dikelilingi air bidara, habis itu dibakar. Dan lo tahu apa yang terjadi ketika benda itu dibakar? Mereka semua dengar suara kuntilanak yang mereka nggak tahu arahnya dari mana. Dan di saat yang bersamaan, listrik yang ada di sekeliling lapangan itu tuh mati di waktu yang sama ketika kuntilanak itu tuh suaranya keluar. Si Nur tuh yakin banget kalau itu tuh bukan mati lampu atau emang orang sengaja matiin listrik. Karena bener-bener pas banget timingnya. Ada suara kuntilanak, lampu mati. Semuanya ketakutan, si Nur, pamannya, bibinya, semuanya ketakutan gara-gara situasi itu. Tapi di situasi yang bersamaan juga, semua rasa sakit yang ada di badan Nur tuh pelan-pelan tuh mulai berkurang terus hilang. Bersamaan dengan kebakarnya kain kafan tadi. Setelah kejadian itu, si Nur nanya sama pamannya, kira-kira siapa yang naruh semua barang-barang aneh tadi di rumahnya? Pamannya dengan santai ngejawab, ya siapa yang sebelumnya pernah nginep di kontrakanmu itu selama 1 minggu? Itu dia pelakunya. Dan lu masih pada inget kan siapa orang yang sempat nginep di kontrakannya si Nur tadi? Yes, gak lain gak bukan adalah teman dari suaminya si Nur sendiri beserta anak dan juga istrinya yang tinggal seminggu di kontrakannya si Nur. Udah jelas mereka pelakunya. Tapi ya udah, si Nur juga bingung mau ngelakuin tindakan apa. Dia juga nggak tahu apakah orang yang nginep seminggu di rumahnya itu kerja sama keluarga suaminya atau enggak. Tapi yang pasti Nur tuh masih ingat betul kalau teman yang suaminya bilang ini tuh udah dianggap kayak keluarga mereka sendiri. Saking keselnya si Nur, ceritalah tuh dia sama suaminya. Tapi masih dengan skema yang sama kayak tadi. Dia cerita seakan-akan kalau yang ngalamin itu bukan dia sendiri tapi temennya. Tapi di cerita yang kedua ini suaminya udah yakin banget kalau itu yang ngalamin bukan temennya tapi si Nur sendiri. Nah, denger pernyataan itu, kaget dong si Nur. Rasanya tuh pengen jawab iya gitu tapi nggak nyampe karena ya kayak mana kalau misalkan dia jawab iya masa dia mau ngancurin keluarga suaminya. Tapi suaminya yakin banget kalau ini semua itu dalangnya kelakuannya pasti kakak dia sendiri. Waktu berlalu, akhirnya suaminya tuh pulang ke Indonesia. Dan dia menjanjikan kalau dia bakal nyelesain masalah yang ada sekarang ini. Dalam hati kecilnya si Nur, dia juga berharap kalau suaminya tuh bakal punya ketegasan untuk menyelesaikan masalahnya. Walaupun ini pasti akan rumit karena urusannya sama kakak sendiri dan juga emak sendiri pasti akan ribet. Tapi ya udah, pasrah aja dia sama suaminya. Sepulangnya dia dari luar negeri, gak langsung pulang ke kontrakannya si Nur. Lakinya si Nur ini justru langsung nemuin ibu dan juga kakaknya. Dia ngabarin si Nur kalau aku belum bisa balik karena aku belum ada rupiah. Alasan yang sangat gak masuk akal sama sekali, cuman ya udah diiyain aja sama si Nur. Tapi ya udah, si Nur berusaha untuk percaya dan gak mau ngebahas itu sama sekali. 1 minggu setelah lakinya pulang ke kontrakannya, si Nur sama lakinya udah tinggal bareng. Tapi justru malah mereka tuh sekarang jadi sering tektok, sering bertengkar, sering berantem, rumah jadi panas. Terus di luar dugaan si Nur, si lakinya itu tiba-tiba nyeletuk kalau semua kejadian yang tadi itu bukan kelakuan kakak ipar ataupun temen yang sempat nginep di rumahnya. Bingung dong si Nur dong, sedang dia cerita sendiri. Lakinya sendiri yang berjanji mau beresin masalahnya. Tapi sekarang malah justru sebaliknya. Dia malah justru jadi nyerang si Nur, jadi nyalain si Nur. Bahkan dia ngebahas kalung yang waktu itu lagi. Dia bilang kalau kalung yang mau diberikan sama ibunya itu bener-bener kalung mutiara. Yang emang gak ada maksud tujuan lain selain ngasih aja. Dan berarti ketika si Nur, orang bodoh macam mana yang mau pakai kalung seperti ini dan nganggep kalau kalung yang dikasih sama mertuanya itu kalung mutiara yang gak ada nilai estetiknya sama sekali. Kayak mana ya? Ya gitulah bentukannya. Si lakinya tuh nanya ke Nur, dia minta ceritain semua kejadiannya dari awal sampai terakhir. Kenapa si Nur tuh bisa naruh kecurigaan tuh sama teman dan juga kakak iparnya. Udah tuh diceritain semuanya dari awal sama si Nur. Sampai waktu dia cerita kalau dia ternyata sudah pernah diruqyah sama pamannya,
Suaminya tuh meledak-ledak marah-marah. Dia nggak ridho, dia nggak ikhlas kalau ada orang lain yang ngeruqyah si Nur tanpa sepengetahuan dia. Dan justru sekarang makin aneh. Suaminya tuh nyuruh si Nur untuk minta maaf sama keluarganya dan juga temen yang pernah nginep di rumahnya si Nur. Terus kalau sampai si Nur nolak, si lakinya ini bahkan nggak segan-segan untuk ngancem bakal udah aja lah kita pernikahannya. Gak habis pikir kan, si Nur juga bingung kenapa dia jadi makin marah kalau tahu gue diruqyah. Itu tanda tanya besar sih. Si Nur tuh bener-bener gak habis pikir kenapa lakinya malah justru ngebela orang lain, temen, dibanding istrinya sendiri. Terus yang janggal, kenapa lakinya ini marah banget kalau denger si Nur tuh pernah diruqyah sama pamannya. Mereka saling bersikeras, dia tuh maksa untuk si Nur minta maaf sama orang-orang tadi. Tapi karena si Nur ngerasa kalau kenapa gue harus minta maaf, kan gue korbannya. Terus pada akhirnya bukan gertakan doang, lakinya ini bener-bener ninggalin si Nur, bahkan ngasih talak, dan justru teror yang sebenarnya baru dimulai.